Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Bintang Julius Tumarang. Di sini saya akan membahas materi tentang pengolahan data penelitian dengan SPSS dan Smart PLS. Yang pertama adalah pengolahan data penelitian dengan SPSS dan Smart PLS ini di mana kita menjelaskan konsep, fungsi, dan langkah praktis pengolahan data kuantitatif menggunakan IBM, SPSS, dan Smart PLS, serta tahapan entry data instrumen penelitian, editing, coding, entry, cleaning, dan display. Cara menyiapkan variabel di variabel view, memasukkan data di data view, analisis deskriptif sederhana, dan penggunaan Smart PLS untuk SEM atau SEM dengan pendekatan PLS. Kenapa SPSS dan Smart PLS penting? SPSS analisis statistik tradisional adalah membantu analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, regresi, korelasi, dan uji hipotesis, memudahkan pengolahan data kuantitatif dan mengurangi kesalahan perhitungan manual. Kemudian Smart PLS atau SEM PLS untuk variabel laten, di mana unggul untuk model kompleks, sampel kecil, dan tidak terlalu bergantung pada asumsi normalitas. Cocok untuk analisis hubungan antar variabel laten dalam penelitian manajemen bisnis dan sistem informasi. Selanjutnya adalah instrumen penelitian, definisi dan perannya. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data kualitatif, kuantitatif, atau mixed kuesioner atau kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif, instrumen dikodekan menjadi angka agar dapat dianalisis. Instrumen harus sistematis sehingga mempermudah pencatatan dan meningkatkan validitas hasil. Selanjutnya adalah tahapan pengelolaan. Selanjutnya itu tahapan pengelolaan data. Yang pertama editing, di mana pemeriksaan awal kelengkapan dan logika jawaban dapat dilakukan field atau central editing. Yang kedua coding, di mana pengubahan jawaban menjadi kode numerik untuk analisis statistik. Ketiga, entry data, memasukkan data ke perangkat lunak seperti SPSS atau Smart PLS untuk analisis lanjutan. Yang keempat, data cleaning, pembersihan data dari kesalahan, duplikasi, dan outlier yang tidak relevan sebelum analisis. Yang kelima, display data, penyajian hasil dalam tabel, grafik, atau narasi untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya adalah mulai praktik SPSS di mana membuka dan menyiapkan variabel. Langkah awal, buka IBM SPSS statistik, kemudian kenali dua tampilan utama yaitu variabel view dan variabel dan data view. Di variabel view ditentukan nama, type, width, decimal, label, values, dan measure. Kemudian pengaturan ini krusial karena menentukan jenis analisis yang tepat. Selanjutnya, contoh pengkodean dan pengisian variabel. Contohnya, variabel JK diberi kode 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Umur numerik tanpa desimal, K1 sampai KN untuk butir kuesioner. Pastikan label menjelaskan nama variabel untuk memudahkan interpretasi output. Measure harus sesuai, nominal untuk jenis kelamin, ordinal untuk tingkat kepuasan, scale untuk umur. Selanjutnya, langkah entry data di data view dan menyimpan file. Setelah variabel dibuat, pindah ke data view untuk memasukkan nomor responden, kode jenis kelamin, umur, dan skor kepuasan. Isi setiap baris per responden. Setelah selesai, simpan file, di mana file, kemudian save as, dan beri nama file tersebut. Dan tentukan lokasi penyimpanan agar data dapat dipanggil kembali atau diklik kembali untuk analisis. Selanjutnya, analisis deskriptif sederhana di SPSS.
Untuk frekuensi, buka analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frekuensis. Pindahkan variabel yang ingin dianalisis, kemudian output akan menampilkan jumlah, frekuensi, dan persentase yang memberikan gambaran awal distribusi responden. Selanjutnya, pengenalan singkat penggunaan Smart PLS, di mana Smart PLS digunakan untuk menguji model SM berbasis PLS, memetakan hubungan antar konstruk laten dan indikatornya. Kelebihan bekerja baik pada sampel kecil dan toleran terhadap non-normalitas. Kemudian angka umumnya definisikan model, kemudian input data, estimasi algoritma PLS, kemudian evaluasi reliabilitas dan validitas, dan uji jalur. Kemudian kita akan membahas latihan soal. Yang pertama, seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian tentang kepuasan pasien di sebuah klinik. Ia telah mengumpulkan 100 kuesioner saat memeriksa data. Ia menemukan beberapa responden belum mengisi umur dan ada jawaban yang tidak konsisten. Sebelum memasukkan data ke SPSS, langkah yang paling tepat dilakukan adalah A. Data cleaning, B. Editing, C. Coding, D. Data entry, E. Display data. Jawabannya adalah B, editing. Mengapa? Karena editing merupakan tahap pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan logika jawaban responden sebelum data diolah lebih lanjut. Pada kasus ini, mahasiswa menemukan data yang tidak lengkap dan tidak konsisten, sehingga harus diperiksa terlebih dahulu melalui proses editing. Kemudian yang kedua, seorang peneliti membuat variabel jenis kelamin pada SPSS dengan kode 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Saat mengatur variabel view, peneliti harus memilih jenis measure yang tepat agar analisis berjalan sesuai karakteristik data. Measure yang paling tepat adalah A scale, B rasio, C ordinal, D nominal, E interval. Jawabannya adalah D nominal karena jenis kelamin merupakan data kategorik yang hanya berfungsi sebagai pembeda kelompok tanpa menunjukkan urutan tertentu. Oleh karena itu, pengukuran yang tepat adalah nominal. Yang ketiga adalah seorang peneliti ingin menganalisis hubungan antara kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan loyalitas pengguna. Variabel tersebut merupakan konstruk laten yang diukur melalui beberapa indikator kuesioner. Jumlah sampel hanya 60 responden dan data tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Software yang paling tepat digunakan adalah A. Microsoft Excel, B. IBM SPSS untuk analisis frekuensi, C. Smart PLS, D. Notepad, E. Google Forms. Jawabannya adalah Smart PLS. Mengapa? Karena dirancang untuk analisis structural equation modeling berbasis partial least square. Kemudian software ini cocok digunakan ketika penelitian melibatkan variabel laten, model yang kompleks, jumlah sampel relatif kecil dan data tidak harus berdistribusi normal. Selanjutnya kesimpulannya yaitu SPSS memudahkan entry dan analisis statistik deskriptif serta uji tradisional. Smart PLS cocok untuk analisis SEM dengan pendekatan PLS. Tahapan pengelolaan data yaitu tahapan yang pertama editing, kedua coding, ketiga entry, kemudian cleaning dan display. Dan menentukan ini merupakan cara untuk menentukan kualitas hasil dari penelitian. Kemudian rekomendasinya yaitu kita harus melatih di mana melakukan praktek entry SPSS dan interpretasi output. Lakukan quality check berkala selama entry. Kemudian gunakan Smart PLS untuk model yang melibatkan variabel laten dan ketika sampel itu relatif kecil. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan kata maupun
bahasa yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.